Melansir dari beberapa media berita, Wakil Presiden Bapak Ma'ruf Amin menyatakan kebanggaannya bahwa banyak fintech yang masuk ekosistem syariah. Pernyataan ini seolah meyakinkan kita semua bahwa perkembangan ekonomi syariah sangatlah menggembirakan dan dapat ikut mendongkrak pertumbuhan ekonomi di masa resesi ekonomi saat ini ke arah yang positif. Sehingga saat ini, segala upaya untuk menormalkan kembali aktivitas perekonomian dengan menggiatkan pelaku usaha terutama sektor swasta, terutama usaha mikro, kecil, dan menengah, terus menjadi prioritas. Salah satunya melalui lembaga keuangan syariah. Karena lembaga keuangan syariah sudah terbukti mampu bertahan dari terjangan resesi ekonomi yang terjadi tahun 1998 dibanding lembaga keuangan konvensional. Mengapa ekonomi syariah sangat dibutuhkan bagi pertumbuhan ekonomi di Indonesia? Di Indonesia jumlah umat Islam mencapai hingga 80% dari jumlah penduduk, sangat berperan dalam pertumbuhan dan perkembangan pengusaha skala UMKM di Indonesia. Seperti krisis tahun 1998, mereka berusaha bertahan untuk menghadapi krisis. Ketika banyak masyarakat yang kehilangan pekerjaan, ketika krisis ekonomi 1998, maka perlahan mereka mulai membuka usaha sendiri. Pelaku UMKM menyadari bahwa mereka bisa menyelamatkan paling tidak untuk diri dan keluarga mereka. Pengusaha-pengusaha baru yang bermunculan tersebut dengan motivasi bahwa banyak pintu pembuka rezeki dari sistem perniagaan atau perdagangan, peran lembaga keuangan syariah juga sangat besar dalam perkembangan UMKM di Indonesia. Ini sebagai jalan baru bagi umat Islam untuk bisa menjalankan bisnis tanpa riba. Pada kenyataannya, pengusaha-pengusaha yang paham tentang bunga atau riba menurut pandangan Islam seperti tidak berdaya untuk menghindari mendapatkan modal atau investasi dari lembaga keuangan perbankan konvensional. Mengapa hal ini bisa terjadi? Jika kita melihat statistik perbankan konvensional di Indonesia dan syariah pada kanal perbankan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) hingga Agustus 2020, terdapat gambaran jelas bahwa penyaluran pembiayaan kepada UMKM dalam bentuk modal dan investasi dari perbankan syariah sangatlah rendah dibanding bank umum atau konvensional. Beberapa sebab masih mendasari, diantaranya, pertama, sebagian besar umat Islam masih meragukan bahwa permodalan yang dimiliki oleh bank syariah tidak bercampur dengan bank konvensional. Jika memang bercampur, maka mereka menganggap tidak ada bedanya bertransaksi di bank syariah maupun konvensional. Kedua, permodalan yang kurang kuat dari perbankan syariah, terutama jika harus berdiri sendiri seperti yang pernah dilakukan bank muamalat di awal pendiriannya, sehingga bank syariah tidak memiliki keleluasaan dalam penyaluran pembiayaan baik dari sisi modal kerja maupun investasi kepada pengusaha level mikro, kecil, dan menengah. Dan yang ketiga, kurang gencarnya pihak perbankan syariah untuk menjemput calon nasabah, sehingga banyak yang tidak mengetahui produk yang ditawarkan perbankan syariah, bahkan gencarnya perbankan umum atau konvensional mendapatkan nasabah, membuat umat Islam bahkan menggunakan fasilitas kredit di bank untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka yang bersifat pribadi seperti kredit rumah, kredit kendaraan, dan lainnya yang terkait dengan bunga bank.